Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah dari Psikologi Pendidikan. Saya hormati beliau Ustazah Naila Rahmaniyah. Perkenalkan, nama saya Suhair Mustafa dari Prodi PAI. Kami di sini akan memaparkan sebuah tugas dari teori psikologi pendidikan. Di sini kami mengambil dari materi, yakni teori belajar sibernetik. Teori belajar jenis ini mungkin yang paling baru dari semua teori belajar. Yang dikenal adalah teori sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu, berkembangnya informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sekilas, teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Proses memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Asumsi lain dari teori sibernetik ini adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi yang cocok untuk semua siswa. Oleh karena itu, semua informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar. Dan informasi yang sama itu mungkin akan dipelajari oleh siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Dalam bentuknya yang lebih praktis, teori ini misalnya telah dikembangkan oleh Landa dalam pendekatan yang disebut algoritmik dan heuristik. Pas dan Sput dengan pembagian siswa tipe menyeluruh atau Wallis dan tipe serial atau serialis, atau pendekatan-pendekatan lain yang berorientasi pada pengolahan informasi. Landa merupakan salah satu ahli psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut Landa ada dua macam proses berpikir. Pertama disebut proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tertentu. Jenis kedua adalah cara berpikir heuristik, yakni cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika apa yang hendak dipelajari itu atau masalah yang hendak dipecahkan, atau dalam istilah yang lebih teknis, yaitu sistem informasi yang hendak dipelajari. Diketahui ciri-cirinya, satu hal lebih tepat apabila disajikan dalam urutan teratur. Linear, sekuensial, suatu hal lain lebih tepat apabila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi keluasan siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Misalnya agar siswa mampu memahami sebuah rumus matematika. Mungkin akan lebih efektif jika presentasi informasi tentang rumus ini disajikan dengan algoritmik. Alasannya adalah sebuah rumus matematika biasanya mengikuti urutan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke satu target tertentu. Namun untuk memahami satu demi tahap satu yang sudah teratur dan mengarah ke satu target tertentu. Namun untuk memahami satu konsep yang luas dan banyak memiliki interpretasi, misalnya konsep burung, maka akan lebih baik jika proses berpikir siswa diimbangi ke arah yang menyebar, heuristik, dengan harapan pemahaman mereka terhadap konsep itu tidak tunggal, monoton, dogmatis, dan linear. Pas dan Sput, ahli yang beraliran sibernetik adalah Pas dan Sput. Pendekatan serialis yang diusulkan Pas dan Sput sama dengan pendekatan algoritmik, namun jika berpikir menyeluruh tidak sama dengan heuristik. Cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan langsung
kegambaran lengkap sebuah sistem informasi ibarat melihat lukisan, bukan detail-detail yang kita amati lebih dahulu, tetapi seluruh lukisan itu sekaligus baru sesudah itu ke bagian yang lebih kecil. Pendekatan yang berorientasi pada pengolahan informasi menekankan beberapa hal seperti ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang, dan sebagainya yang berhubungan dengan apa yang terjadi dalam otak kita dalam proses pengolahan informasi. Kita lihat pengaruh aliran neurobiologi sangat terasa di sini. Namun menurut teori sibernetik ini, agar proses belajar berjalan seoptimal mungkin, bukan hanya cara kerja otak kita perlu dipahami, tetapi juga lingkungan yang mempengaruhi mekanisme itu pun perlu diketahui. Sekian. Jadi kami di sini mengambil materi dari psikologi tentang teori belajar sibernetik. Dan inilah teori-teori tata cara belajar dengan sibernetik. Cukup sekian. Hanya inilah tugas untuk memenuhi syarat mata kuliah dari psikologi pendidikan dari saya ketika menjelaskan atau membaca dalam memaparkan tugas. Mohon maaf sebesar-besarnya, kepada Allah minta ampun. Sekian, terima kasih. Khairul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.